Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Zahra dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101200093. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai dasar-dasar perilaku individu dalam sebuah perusahaan. Dalam analisis kali ini, saya menganalisis perilaku individu sesuatu organisasi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Dalam perusahaan tersebut sebenarnya kurang lebih ada 30 orang karyawan. Tetapi di sini saya akan menganalisis perilaku organisasi terhadap perusahaan mengambil dari 5 individu. Inilah hasil analisis saya terhadap perusahaan makanan. Karakteristik biografis. Yang pertama ada usia. Secara lebih umum, pekerja lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadirannya yang bisa dihindari yang lebih rendah. Akan tetapi, mereka cenderung lebih tinggi ketidakhadirannya bila ketidakhadirannya itu tak dapat dihindari, antara lain disebabkan oleh kondisi kesehatan yang lebih rendah. Bila karyawan profesional dan non-profesional dipisahkan, kepuasan cenderung semakin tinggi seiring meningkatnya usia. Sementara bagi non-profesional semakin menurun pada usia pertengahan dan kemudian meningkat lagi pada tahun-tahun terakhir menjelang pensiun. Yang kedua ada gender. Bukti mengidentifikasi hanya sedikit sekali, bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, status perkawinan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnovernya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Yang keempat yaitu masa kerja. Masa kerja juga merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan turnover. Masa kerja secara konsisten terbukti berkorelasi negatif dengan turnover dan sering disebut sebagai salah satu prediktor turnover yang terbaik. Selanjutnya ada nilai dan sikap. Nilai yaitu keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir. Tipe nilai ada dua, yaitu nilai terminal yang diharapkan, tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Yang kedua, nilai-nilai instrumental, cara bertingkah laku yang lebih disukai atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Selanjutnya untuk sikap, mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah evaluative statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian keseluruhan adalah cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Determinan kepribadian ada 3. Yang pertama, hereditas, diturunkan dari orang tua dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Yang kedua, lingkungan, kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, tim, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Yang ketiga yaitu situasi, mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Selanjutnya ada emosi. 3 istilah yang berkaitan, affect, yaitu tentang perasaan yang dialami seseorang. Emotion, yaitu perasaan mendalam, intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada mood, perusahaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini ada langkah-langkah, yaitu dalam model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, didefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasikan kriteria. Yang ketiga, alokasikan bobot.
untuk tiap kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Dan yang terakhir, pilih alternatif terbaik. Selanjutnya ada hasil analisis saya. Dalam analisis kali ini, saya akan menganalisis perilaku individu suatu perusahaan di bidang makanan yang terdapat kurang lebih 30 karyawan. Tetapi di sini saya akan menganalisis perilaku organisasi terhadap perusahaan ini, dan ini adalah hasil yang saya telah teliti. Yang pertama yaitu ada karakteristik biografis. Selanjutnya yang telah saya teliti, yang pertama ada umur. Dasar-dasar perilaku individu dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Hasil data yang didapat yaitu ada individu A berusia 22 tahun, gender perempuan. Ada individu B berusia 20 tahun, gender perempuan. Individu C berusia 30 tahun, gender laki-laki. Individu D berusia 19 tahun, gender perempuan. Dan individu E berusia 48 tahun, gender laki-laki. Selanjutnya ada karakteristik gender. 3 perempuan dan 2 laki-laki, tidak ada perbedaan gender, baik dalam berbagi kemampuan, akan tetapi laki-laki akan lebih bisa mengarahkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sedangkan perempuan lebih dekat dalam menyelesaikan tugas dan yang diberikan. Selanjutnya ada status perkawinan. Penelitian untuk kelima orang ini secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnovernya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Selanjutnya ada masa kerja. Masa kerja berkorelasi positif terhadap kepuasan kerja. Dalam hal kemampuan intelektual, kecepatan persepsi anggota yang sudah lama bekerja jauh lebih baik daripada anggota yang belum cukup lama bekerja. Hasil penelitian selanjutnya ada mengenai nilai dan sikap. Nilai dilihat dari tujuan dan kinerja dari setiap individu yang ada dalam organisasi ini. Dapat dikategorikan mereka termasuk ke dalam nilai terminal, seperti hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, persahabatan sejati. Sikap untuk kelima individu mengidentifikasi diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya. Selanjutnya ada kepribadian. 1 di antara 5 individu memiliki kepribadian tipe A, yaitu melakukan sesuatu dengan cepat atau bergegas, atau sering berusaha berpikir tentang melakukan 2 hal atau lebih sekaligus dan tidak dapat menikmati waktu luang. Dapat dibuktikan ketika ia menjadi seorang ketua pelaksana, sangat terlihat ambisius, tidak ingin waktu luang terbuang sia-sia. 4 di antaranya memiliki kepribadian tipe B, bermain untuk bergembira dan relaksasi, ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara, dan dapat bersikap santai tanpa merasa kepribadian ini dapat dibuktikan ketika mereka diberikan tugas. Mereka selalu berleha-leha dan bahkan mengabaikannya. Mereka lebih suka memilih bersantai dengan teman-temannya, menghabiskan waktu untuk bermain tanpa melihat pekerjaan mereka. Selanjutnya ada emosi. Berdasarkan penelitian, 5 individu dari organisasi perusahaan ini pernah mengalami feel emotion, yaitu emosi yang sesungguhnya dari seseorang. Dapat dipahami dan dimengerti ketika salah satu di antara ada yang kurang bagus dalam melaksanakan tugasnya, dan sebaiknya ada yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka yang sedang fokus untuk bekerja otomatis akan mengeluarkan emosi dirinya, karena mereka yang tidak bekerja dapat menghambat berjalannya pencapaian target yang ingin dicapai. Selanjutnya ada persepsi. Hasil penelitian untuk 5 individu ini yakni pentingnya persepsi perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri, sehingga menimbulkan efek kontras, yaitu penilaian atas karakteristik seseorang
yang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru dijumpai dengan peringkat yang lebih baik atau buruk dalam karakteristik yang sama. Pengambilan keputusan dari kelima individu ini termasuk ke dalam model pengambilan keputusan rasional, yaitu dengan cara yang pertama, definisikan masalah, identifikasikan kriteria, alokasikan bobot untuk tiap kriteria, kembangkan alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif terbaik sehingga membuat keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengekstrak unsur-unsur esensial dari masalah tanpa memandang seluruh kompleksitas masalah tersebut. Cukup sekian video ini dibuat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.